Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Mahasiswa yang terhormat, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkuliahan di kampus tercinta, yaitu Dr. KAZ Mutakin. Mudah-mudahan langkah kita dari awal di rumah menuju tempat yang mulia ini bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun hari ini kita perkuliahan ya seperti biasa ya. Bapak berdiri di depan ini, berdiri di depan untuk melaksanakan perkuliahan di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, kabarnya alhamdulillah baik, Bapak juga alhamdulillah kabarnya baik. Ya, seperti biasa dalam perkuliahan, Bapak menekankan ya, yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu menjadi nilai yang berpengaruh dalam prestasi dalam pembelajaran kalian semua. Yang kedua adalah berani dialog, berani tanya jawab, berani bicara ketika perkuliahan berlangsung. Karena itu akan mengasah kita dalam menimba ilmu di setiap perkuliahan, akan melancarkan kita dalam berani menjawab, akan melancarkan kita dalam prestasi di kampus ya. Insya Allah untuk perkuliahan hari ini, sebagaimana yang sudah dibentuk kelompok ya, kita akan membahas sejarah peradaban di dunia timur ya, yang dimana ini adalah menjadi studi ya tentang sejarah peradaban Islam yang harus diketahui, terutama kita yang ahli di bidang akademik, seorang guru, seorang mahasiswa. Pasti penting untuk mempelajari peradaban Islam, karena pada salah satu zaman Islam pernah berjaya pada zamannya ya. Nah, kita tidak usah nunggu lama lagi, silakan kepada yang mau presentasi, Bapak persilakan untuk depan. Oke, Bapak juga akan memperhatikan dari belakang, silakan untuk berdialog, mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan materinya. Maka yang sini satu orang silakan. Yang presentasi ke depan satu orang, yang menjalankan di depan malah satu orang. Bapak ceritanya jadi ikut sebagai mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, yang terhormat Bapak Samin Syahidin selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih telah berkenan hadir, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada sesi presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam di dunia timur, studi tiga kekaisaran, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama kita bahas tentang kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani pada tahun 1299 dan 1299 sampai 1924 Masehi. Ini sejarah singkatnya saja. Untuk sejarah panjangnya mungkin nanti teman-teman bisa baca di buku yang lainnya. Sejarah singkatnya, jadi kerajaan Turki Utsmani itu didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299 Masehi di Anatolia Barat. Ada yang tahu Anatolia Barat? Tapi pada saat dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau biasa disebut Al-Fatih, itu pertama kalinya Islam berjaya di Konstantinopel. Konstantinopel itu pusat kekaisaran di Bizantium, sangat besar teman-teman. Jadi pada saat itu tuh Islam tuh benar-benar berjaya dan tinggi sekali pada saat itu. Lalu Bizantium itu berubah menjadi Istanbul
di ibu kota kekhalifahannya Islam. Tahu kan ya di Istanbul di mana? Tahu di Turki. Di Turki sangat besar sekali pada masanya. Puncak kejayaannya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni yaitu pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Dan wilayah kekuasaan pada saat itu tuh meliputi 3 benua Eropa, Asia, dan Afrika. Bayangkan itu sangat besar sekali. Jadi pada saat itu Islam tuh menyebar luas merata di 3 benua ini, teman-teman. Lalu sistem pemerintahan dan militer. Pada saat itu Turki Utsmani menganut sistem monarki absolut. Sultan sebagai pemegang kekuasaan atas politik, militer, dan agama. Jadi kalau di Indonesia itu ada presiden, pada saat itu di Turki Utsmani dipegang atau digerakkan oleh Sultan. Jadi pada masa itu setelah tenang dan berjaya, jadi tidak seterusnya berjaya, teman-teman. Ternyata yang menyebabkan kemunduran itu dari dalam pemerintahannya itu sendiri. Nah, ini contoh peninggalan sejarahnya. Ada Mosku atau biasa dikenal atau biasa disebut Sultan Mehmed Mosku. Ini ada berada di tengah-tengah kota ya, di Istanbul. Di sini juga tidak hanya difungsikan sebagai masjid, tapi sebagai pusat pembelajaran, pertemuan, tempat bermasyarakat juga. Terus ada Hagia Sophia, ini juga sama di Istanbul. Persia ini diubah menjadi Islam Syiah Isma Asy'ariyah oleh Syekh Ismail dan dijadikan mazhab negara. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini mazhab itu sebagai bisa dipilih ya sebagai pilihan. Nah, kalau pada masa itu di kerajaan Safawi, khususnya di Persia, mazhab itu dijadikan hukum negara. Lalu sistem keagamaan dan pemerintahannya menganut sistem pemerintahan bersifat teokratis dengan ulama Syiah memainkan peran dalam struktur negara. Jadi yang seperti tadi sudah disebutkan, jadi mazhab itu dijadikan aturan negara. Yang kedua, pemimpin spiritual menjadi tokoh penting dalam pengambilan keputusan. Kalau di sini kan ada menteri-menteri. Nah, jadi yang diambil untuk mengambil keputusan seperti semacam menteri itu dari orang-orang yang dianggap memiliki spiritualitas yang tinggi, begitu teman-teman. Dan ini kan tidak selamanya berjaya ya, ada fase kemundurannya. Kemundurannya itu disebabkan oleh perpecahan internal sama seperti kerajaan Turki Utsmani tadi. Ini juga sama, perpecahan internal dari dalam ya teman-teman, dan serangan dari luar, terutama dari Turki Utsmani dan Uzbekistan. Lalu kegagalan regenerasi pemimpin. Jadi setelah pemimpin tersebut tidak ada penerusnya lagi. Lalu ada masa kepemimpinan Syah Abbas Agung. Kerajaan memasuki masa stagnasi lalu runtuh pada 1736, digulingkan oleh Nadir Shah. Jadi tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Jadi pada masa itu tuh flat aja. Sebenarnya konsisten bagus ya, tapi kalau dalam kerajaan seperti ini tidak ada kemajuan itu kurang bagus, malah jadi salah satu penyebab kemundurannya. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata menarik sekali tentang kerajaan Safawi, peninggalan sejarah di Turki ini menjadikan sakopah buat kita bahwa Islam itu pernah berjaya pada masanya, ya. Yang dipimpin oleh seorang anak muda yaitu adalah Sultan Mehmed II atau dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, alhamdulillah bagus juga penerangannya. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mangga untuk dipimpin oleh pemateri. Pemateri ternyata menyediakan spinner, ya, untuk bertanya siapa yang kalau ditunjukkan repot juga. Lebih baik supaya adil kita pakai spinner aja. Mangga kembali ke tempat di sini untuk pakai spinner, ya. Silakan, mangga. Ya udah, siap-siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Silakan, kalian. Sebelumnya izin
nama saya Reva Julia. Izin bertanya Teh. Iya, silakan. Langsung saja ya. Masuk. Siapa pendiri kerajaan dari Islam? Turki Utsmani. Jadi pada awalnya itu Turki Utsmani merupakan bukan langsung jadi kerajaan ya. Jadi pendirinya itu adalah dari suku Oghuz. Ada yang pernah dengar? Suku Belum. apa? Suku Oghuz. Jadi suku Oghuz itu orang-orang yang berada di wilayah Mongol. Lalu dipimpin kembali oleh ada yang namanya Artogol. Setelah Artogol ini meninggal, dilanjutkan oleh Utsman ibn Artogol. Lalu memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 bersama Sultan Alaidin memenangkan berbagai perang di wilayah itu. Setelah Sultan Alaidin terbunuh, terus Utsman ini menduduki posisinya yang tadi ya Utsman anaknya. Setelah itu mereka membantu yang namanya Sultan Mehmed, itu kan belum menjadi sultannya. Jadi mereka membantu dari belakang untuk mendapatkan kemenangan yang lainnya. Mereka membantu perlahan sampai kemenangan di Konstantinopel begitu. Jadi awal mula terbentuknya Turki. Pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada pertanyaan lainnya. Kita akhiri sesi presentasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari pemaparan materi tentang presentasi hari ini banyak menambah wawasan kita dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Bapak selaku pengampu mata kuliah ini juga bukan semata-mata yang paling bisa, tetapi menggali bersama bagaimana pengetahuan itu sejarah jangan sampai dilupakan. Karena pada termasuk beberapa banyak kaum muslimin tidak ngerti atau tidak paham tentang sejarah Islam itu sendiri. Nah, mulai kuliah ini melalui muka, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik ya. Untuk kesimpulan dari Bapak sih ya tentang perjuangan tadi yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II, terus juga tentang tokoh-tokoh Islam di pada pembahasan hari ini itu menjadi poin yang baik. Nah, buat mahasiswa yang lainnya itu tadi barusan bagus ya, yang memaparkan materi tentang tentang presentasi hari ini itu tidak cukup dengan membaca aja, tetapi harus ada terampil dengan berlatih di depan orang banyak, public speaking. Nah, ini menjadi modal utama kita sebagai mahasiswa untuk menjadi lebih baik dalam mengembangkan potensi akademik yang baik ya. Mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, bernilai pahala. Mari akhiri dari Bapak dan kita semua dengan pembacaan doa kifaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai penutup, Bapak mohon maaf bila dalam perkuliahan hari ini banyak khilaf dan salah. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nanti ketemu untuk minggu depan. Semuanya pamit ya. Assalamualaikum.